halo lagi Sobat Genbi dan Sobat Rupiah. Jadi kembali lagi sama aku Mutiara di another podcast dari Genbi Unut. Kita obrolannya masih sesuai sama bahasan yang sebelumnya kita bahas terkait dengan keuangan. Tapi sekarang kita bakal ngobrolin, kita masukkan unsur-unsur lain seperti unsur-unsur percintaan dan bagaimana karir yang selama ini teman-teman tanyain banget gitu. Kayak aku pilih cinta atau aku pilih pekerjaan. Terus kalau aku nikah muda, uangku gimana ya? Siap nggak ya uangku kayak gitu dan bla bla bla. Masih bersama bintang tamu kita super mega bintang Kak Cahaya di sini, CEO dari Financial Evolution Bali. Mau nyapa lagi? Halo, Halo ketemu lagi. ketemu lagi. Kita bakal bahas terkait yaitu Kak 3K, Mm-mm. keluarga, Oke. karir, dan keuangan. Apalagi Iya. kakak juga udah pernah mengalami beberapa fase ya dalam kehidupan gitu. Dan kita sebagai anak-anak muda Gen Z, Sobat Genbi yang masih baru pengen mencoba sesuatu kayak buat bisnis. Terus kita masih mengalami fase indah-indahnya cinta, belum berkeluarga gitu. Kita tuh butuh edukasi gitu terkait gimana kita mengatur keuangan gitu. Gitu ya. Iya, benar banget. Iya nggak? Iya. Kalau Benar. kakak gimana sekarang kondisi? Kalau keuangan sama karir nggak perlu ditanya dong, kan sudah ada di CV ya, udah tertera CV, udah Gitu bisa ya? diprediksi sendiri. Oke. Kalau percintaan gitu, love life atau kehidupan keluarga gitu, mungkin kita agak sedikit membuka sedikit ya di sini. Ya. Jadi aku sudah berkeluarga. Nggak apa-apa. Banyak teman-teman yang di rumah yang kecewa nih. Iya. Gimana Jadi sih? berkeluarga itu sebenarnya menambah kos, menambah biaya karena pada saat fase orang dari single, terus mereka pacaran, mereka menikah, punya anak dan seterusnya, itu kan sebenarnya adalah fase menambah biaya. Iya benar. Coba Mutiara lihat kalau waktu masih single mungkin biaya hidup cukup kan, misalnya punya uang 500.000 kayaknya kalau sendiri cukup uang ini untuk dipakai, misalnya mungkin nongkrong gitu ya. Tapi once kita masuk ke fase misalnya punya pacar gitu ya, apalagi aku cowok kan, aku tipenya kalau aku punya pacar aku nggak akan membiarkan pacarku mengeluarkan kos juga. Berarti semuanya di kakak Iya, berarti kan kalau aku misalnya sebelumnya 500.000 untuk diriku sendiri, kalau aku punya pacar kan berarti 500.000 ku kebagi kan. Ya, Untuk misalnya kayak 400 untuk pacar, 100 buat kakak gitu ya? Ya 400 buat pacar, 100 buat dia. Kalau terjadi sesuatu yang darurat kan gitu, itu namanya dana darurat. Enggak sih, tapi memang pada prinsipnya kalau kita ngomong keuangan ya, kita hubungkan ke percintaan masa kini, sebenarnya itu adalah penambahan biaya, Tiara. Ya yang tadi aku bilang sendiri 500, pada saat kita pacaran kosnya malah jadi 700 kan gitu. Jadi teman-teman harus bersiap bagaimana caranya pada saat perpindahan fase dari single, pacaran, menikah dan lain-lain, itu dari sisi keuangan harus siap, Mutiara. Keuangan tuh berat banget sih. Tapi kan sekarang masih banyak obrolan nih. Kalau misal kita pacaran tuh sebenarnya wajar nggak sih cowok tuh bayarin terus gitu, atau ya kita harus split bill atau gimana? Terus dulu tuh kakak pacaran gimana? Aku memang bukan tipe yang bukan tipe yang split gitu loh. Kalau aku udah berprinsip, misalnya apalagi mau ngajak serius gitu ya, sampai ngajak nikah gitu, berarti aku emang harus men-treat dia dari sisi finansialnya dulu. Istilahnya dari kayak tapi kita bisa batasi ya, misalnya kayak aku dulu seminggu sekali aja ke bioskop gitu, misalnya Seminggu nonton. sekali ke bioskop? Seminggu sekali. Tiap seminggu sekali gitu? Ya misalnya kita setiap hari Sabtu atau Minggu, karena istriku kan kerja, dia hanya bisa ambil libur di hari Sabtu sama hari Minggu. Otomatis aku kalau mau ngajak dia nonton atau mau ngajak dia makan itu hanya bisa di hari Sabtu. Jadi kita hanya ketemunya di hari Sabtu aja, terus makan, terus nonton, udah pulang gitu aja. Tapi kan selalu nyempetin ya quality time. Pasti. Seminggu lah. Apalagi kan baru-baru pacaran kan, itu kan lagi sayang-sayangnya kan. Masa PDKT. Masa PDKT itu kan kayak fase dimana yang paling indah kan, sampai 3 bulan pertama.
setelah Setelah itu pacaran. kenapa tuh? Setelah itu ya back to real life. Kayak dia bekerja, aku bekerja. Jadi cinta itu sudah menyatu sih. Jadi mungkin awal-awal tuh masih kayak wah dialah gini tuh, kayak masih menggebu-gebu ya, kayak ibaratnya mungkin kayak punya baju baru gitu ya. Kita pasti lama-kelamaan kayak menjadi biasa Bosan. gitu loh. Bukan bosan ya, menjadi biasa. Oh. Beda loh bosan sama biasa. Tapi pernah bosan nggak? Enggak, kalau aku tipenya nggak Oh, pernah gitu. bosan. Benar. Karena aku tahu gimana caranya buat diriku supaya nggak bosan. Oh. Aku kan gamers. Terus apa hubungannya? Loh, kalau Gamers tuh nggak cowok, gampang kalau bosanan ya? kalau cowok itu nggak punya hobi bahaya loh. Apalagi dia, kenapa? Coba kita lihat temennya Mutiara deh. Ada nggak yang sering punya gonta-ganti pacar? Ada. Pasti dia nggak punya hobi karena bosan sama Hobi kok. pacarnya. Gitu ya? Iya, Nggak anak semua band. berarti ya? Nggak semua. Anak band ya, aku juga Iya. anak band. Oh ya? Dulu. Ini dulu. sama temanku. Oh, ada. Beneran? Iya. Nah, dulu tuh suka. Berarti kalau band tuh dulu tuh dapat uang gitu. Iya, Oh. dulu memang sebelum seperti sekarang ini aku sama temanku ini Mm-mm. apa namanya ngeband dari satu stage ke stage lain. Walaupun uangnya nggak terlalu banyak, tapi kita happy banget sih waktu itu, kayak punya fan base. Oh, punya fanbase juga. Yang paling banyak basisku sih, Oh, bukan kakak. bukan. Kan sekarang juga udah banyak fansnya gitu. Ya, Tapi semoga. kalau dulu waktu kuliah tuh atau Hmm. waktu SMA gitu kan, misalnya nongkrong atau misalnya bayarin ceweknya gitu. Hmm. Itu dulu emang pakai uang bekal kak? Atau kakak dulu misalnya udah punya bisnis kecil-kecilan tuh Oh. gimana? Waktu itu kebetulan aku sudah kerja, Mutiara. Oh iya, dari SMA. Bukan. Dari SMA sebenarnya SMA belum punya pacar kan. Oh. Karena masih tahu belum punya uang kan, jadinya ya udah pakai sendiri-sendiri aja. Dan kita sering manggung dapat uang ya kita tabung aja uangnya dulu, walaupun kita sering keluar misal sama beberapa teman waktu itu kan kita bayar sendiri-sendiri lah kalau teman. Apalagi waktu itu kan masih zaman susah ya, Iya. bayarin diri sendiri aja susah, Iya, apalagi iya, iya. bayarin orang gitu. Jadi lebih kepada kalau zaman dulu masih mungkin duit masih minta sama orang tua. Kalau saya pribadi lebih kayak masih sendiri-sendiri aja kalau keluar. Tapi nah kalau misalnya sekarang nih kak, di situasi perekonomian sekarang mungkin juga, kalau misalnya nih dengan anggapan nih si cowok nih yang misalnya mungkin pengen bayarin pacara gitu, sebenarnya aman gak sih kak untuk usia kita yang masih kuliah nih, untuk cowok-cowok mungkin atau mungkin cewek-cewek juga ya, kayak ya anggap kita belum punya pekerjaan nih kak, kita belum punya pemasukan lain gitu, ya mungkin pemasukannya beasiswa ya dari Genbi. Wow. Terus kayak misalnya kita tuh kayak pengen bayarin pacar gitu, atau kayak misalnya pengen pacaran tuh yang kayak aku memberikan segalanya gitu, tanpa kita punya kayak investasi lain gitu loh kak. Itu menurut kakak gimana? Aman nggak? Kalau cowok, kalau di sini kita ngomong dari sudut pandang gini ya, sudut pandang. Kalau misalnya di kondisiku masih kuliah, aku dulu waktu kuliah aku juga punya pacar kan. Itu kita memang masih split bill. Jadi misalnya kayak dia yang bayar nonton, aku bayar makan kayak gitu. Jadi pada saat aku sudah benar-benar bekerja, baru aku yang nge-treat semua. Karena aku kan bukan datang dari latar belakang keluarga yang sultan ya, jadi nggak mungkin lah aku bisa mengcover dari awal. Jadi saranku kalau misalnya apalagi dapat beasiswa kan gitu ya, mungkin beasiswanya kita paling nggak harus tahu dulu Mutiara berapa gini kebutuhan hidupnya. Misalnya 900.000 sebulan, sedangkan dapat beasiswa sebulan 2 juta, kan masih ada sisa lagi berapa tuh? Satu. Jadi sisanya itu ya udah terserah Mutia mau nge-treat semua atau mau gimana gitu loh. Tapi paling enggak tetap harus ditabung dulu. Setelah kebutuhannya Mutia 900.000 udah ada, mending ditabung deh misalnya 700.000, sisanya itu baru digunakan untuk apa istilahnya sekarang kalau generasi Z itu bilang self reward. Gitu kan. Dikit-dikit Healing. self reward loh sekarang. Ya, padahal nggak Pusing ngapain. dikit healing. Terus misalnya kayak Ngerjain tugas satu halaman self reward. ya aku pernah lihat di suatu gini ya teman-teman, apa namanya, Instagram kan. Bedanya 80 kalau misalnya dia ganti baju masih kayak
bajumu kurang bagus loh. Dia masuk lagi ke dalam tempat baju, terus dia bilang, apakah diriku emang nggak bagus pakai ini. Nah tapi kalau Gen Z dikasih tahu, kamu kayaknya ganti baju deh, terus dia bilang gini, kamu tahu nggak kamu itu menyerang psikisku, menyerang mental healthku dan aku perlu healing nih buat temen-temen yang kayak gitu loh. Aku nggak bisa di lingkungan toksik seperti ini. Apa kayak gitu ya maksudnya generasi Z kan. Tapi memang yang aku lihat di generasiku sama generasi sekarang, kalau dulu aku dimarahi oleh bos, itu aku selalu introspeksi diri. Nah tapi kalau Gen Z sekarang dimarahi oleh bos, mereka datang ke psikiater atau psikolog, kayak langsung merasa paling tersakiti gitu paling ya. tersakiti, terus hatinya merasa kayak apakah ini menjadi akhir dari karirku, dimarah bos kayak gitu loh. Jadi itu Gen Z yang sekarang ini kayaknya sensitivitas hatinya tinggi sekali. Jadi mereka itu lebih cenderung cepet. Mutia kayak gitu gak sih? Kayak misalnya aku marahin Mutia nih, kok kesini pakai jas hujan, terus kayak Mutia langsung gimana? Tergantung sih, kalau sebenarnya sih enggak Kak, cuman kan kadang kalau ada orang marah-marah banget tuh kayak sampai yang keluar kata-kata kasar atau kayak sampai nada itu tinggi banget gitu. Boleh ngomong kasar gak sih? Oh enggak dong. Ya. Beasiswa saya dicabut. Oh gitu? Jangan dong. Oh iya. Kecuali Kakak mau ngasih saya beasiswa lain, boleh gitu? Enggak. Oh enggak, oke. Oke, jadi nah ini yang paling banyak di kepo ini kan orang pacaran nih. Terus menurut kakak sendiri, kalau buat bisnis sama pacar tuh menurut kakak gimana? Pilih soalnya kan mana orang gitu ya? tuh orang kan biasanya tuh berpikir kayak, aduh takutnya ntar kalau buat bisnis sama pacar tuh takutnya berantem, uangnya nggak jelas, bisnisnya gimana, atau putus gimana kayak gitu. Atau enggak misalnya nih, yang tren juga sekarang nabung pacar, jadi kayak punya buku gitu, habis itu kayak depannya sih tulisan gitu kayak uang tabungan bulanan gitu. Jadi entah buat apa sih sebenarnya, kayak mungkin buat mereka jalan-jalan gitu. Tapi tuh nggak jarang juga teman-teman, mungkin aku baca di Instagram juga tuh kayak misalnya mereka pas lagi berantem atau gimana, totonya uangnya tuh diambil satu pihak aja gitu, atau dipakai yang lain-lain. Lebih sering gimana? Yang ngambil siapa, yang cowok atau yang cewek? Yang aku baca sih berdasarkan membaca beda-beda ya Kak ya, kadang cewek kadang cowok gitu. Tapi rata-rata tuh buku tabungan tuh emang dibawa sama ceweknya. Cuman nah aku nggak ngerti sih, mungkin cewek mungkin nggak tahu juga ya. Cuman kalau menurut kakak sendiri dulu waktu kakak pacaran kayak gitu juga nggak? Terus gimana? Enggak, kalau aku dulu memang uangnya dia, uangku gitu. Nggak ada kita kayak, sayang kita buat tabungan bersama yuk, kita menabung gitu, terus kita besok menikah gitu. Gini, resiko pada saat pacaran adalah putus kan. Jadi kembali lagi kalau kita ngomong soal antara risk and reward gitu. Jadi pada saat kita masih pacaran, saranku sebenarnya jangan terlalu open seluruh tabungan gitu ya, keuangannya kalian gitu. Jadi lebih baik kalian tetap misalnya mau nge-treat gitu ya, tapi itu harus ada batasan. Misalnya kalian punya uang 2 juta sebulan gitu ya, itu 1,5 juta harus ditabung dulu untuk diri kalian sendiri. Kalau aku dulu memang lebih kepada nabung sendiri sampai dimana aku berani propose untuk menikah gitu loh, untuk kepada pacarku dulu, karena aku memiliki kesiapan tabungan yang memang cukup untuk menikah gitu loh. Jadi lebih baik sendiri, karena resikonya besok kalau putus gengsi loh. Kalau cowok ya mungkin kayak aduh minta ambil nggak ya? Terus yang cewek kan sebenarnya always right ya, jadi kayak kemungkinan besar biasanya tabungan tuh pasti larinya ke cewek gitu, karena yang cowok sebenarnya kayak aduh gengsi lah ambil. Tapi nggak semua cowok juga seperti itu. Kalau aku pribadi mungkin kayak aku orang tipenya nggak terlalu mikir kayak gitu. Kalau udah misalnya, kalau asumsi kita tabungan bareng misalnya besok putus, ya udah dia ngambil, ya udahlah biarin aja. Tapi ada jangan kayak gitu. Yang iya kan kakak pernah nggak lihat yang di Twitter atau di Instagram yang mereka PDKT nih, terus habis PDKT udah selesai kan, yang cowok tuh buat list tagihan gitu, karena selama PDKT itu dibayarin sama yang cowok, terus dikirim ke yang cewek. Kita harus tahu dulu zodiak yang cowok itu. Menurut kakak apa? Aduh, aku nggak mau ngomong zodiak, tersinggung mau ya. Nanti para zodiaknya apa? Aku Gemini. Why?
Gemini. Mm-mm. Aku Leo. Oke. Leo sih. Wow. Iya. Gak ada masalah? Nggak ada masalah, bagus. Kenapa? Cocok ya Leo sama Gemini? Nggak tahu sih ya gitu. Cuman berdasarkan yang aku lihat sih di sosmed, Gemini tuh Apa banyak musuhnya? enggak normal. Gemini tuh lebih ke ambisius nggak sih? Oh ya? Kayaknya. Manusia perlu ambisi sih, tapi jangan ambisius. Emang kakak nggak ambisius sampai punya startup sekarang? Pasti dong. Aku punya visi sebenarnya Visi dan dalam hidup. ambisi, tapi aku bukan tipe ambisius gitu. Mhm. Maksudnya aku harus menjadi startup terhebat, ambisiku. Maksudnya begini loh, ambisius itu artinya kita sudah dikuasai oleh ambisi. Tapi akhirnya menyebabkan nalar berpikir kita yang logika nalar berpikir kita itu menjadi tertutupi oleh ambisi ini, yang akhirnya menyebabkan kerja kita kadang nggak objektif gitu loh. Makanya boleh punya ambisi tapi jangan ambisius. Harus punya visi. Misalnya kayak aku punya visi untuk FinE ini supaya jadi startup edukasi terbaik di Indonesia. Itu visiku. Tapi aku tidak berambisi banget bahwa melakukan semua cara untuk menggolkan visiku ini. Itu bedanya. Sampai sini Dapat. Nah dari tadi kita ngomongin tentang pacaran Kak. Nah habis tahap pacaran nih, kalau udah serius kan pasti nikah. Nah terus sekarang kayak banyak yang jadi obrolan juga, dan mungkin dilema teman-teman juga ya, kayak nikah muda nih tapi belum punya kayak penghasilan yang cukup atau gimana, atau misalnya mereka diharuskan sama orang tuanya, ini kan paling banyak Kak, diharuskan sama orang tuanya untuk menikah muda, usia muda. Tapi belum punya apa-apa. Jadi kayak apalagi terutama cowok ya, maksudnya kalau cowok yang nggak punya apa-apa tuh kan kayak seharusnya mereka yang bertanggung jawab untuk rumah tangga, karena kepala rumah tangga, tapi belum punya apa-apa gitu. Nah itu gimana menurut kakak? Kalau boleh kalau mau menikah muda, tapi syaratnya orang tua harus punya kekayaan yang berlimpah. Boleh. Kalau kayak aku, orang tuaku sederhana, tidak punya kelimpahan harta yang banyak banget, aku nggak mau menikah, karena menikah kan menambah biaya. Orang keuangan harus paham itu. Pada saat kita menikah, misalnya kayak orang Bali nikah, paling nggak perlu uang 100 juta untuk Banten, untuk baru acara nikahnya doang kayak. Belum lagi setelah menikah, jadi mutiara hanya akan menjadi raja dan ratu dalam satu malam aja, besoknya jadi gembel. 100 juta nih nikah, kan tamu undangan datang nih. Kecuali Mutia berhitung, Mutia ngundang 1000 orang, satu orang itu harus bawa uang 100.000, itu baru balik modal. Oh iya benar. Kalau kita ngomong keuangan harus mikir cost keluar berapa, terus rewardnya apa dari yang kita keluarkan, kan gitu ya. Pada saat kalau kita memang nggak punya apa-apa, saranku apalagi kayak baru tamat kuliah kan, lebih baik berkarir dulu deh kalau saranku. Aku pribadi kan sebenarnya nikah di umur 25. Tapi aku menikah memang karena secara finansial sudah ada paling nggak untuk menikah, dan paling nggak untuk hidup selama 12 bulan ke depan secara perhitungan kan. Karena kita bisa menghitung, mengukur kos-kos itu. Tapi kalau kita menikah tanpa memikirkan ini, itu bahaya. Tahu nggak apa yang terjadi nanti kalau misalnya udah nggak punya apa-apa nikah? Bayangin misalnya kayak, jadi gini, kehidupan berkeluarga itu berbeda loh sama pacaran. Kalau pacaran bosan masih bisa putus kan, tapi begitu menikah udah komit kedua belah pihak ini. Dalam satu pasangan misalnya merasa tanda kutip tidak puas itu dalam arti misalnya pasangan kita sering melihat keluarga lain gitu ya, pasangan lain kayaknya bahagia banget sih keluarga itu gitu loh, setiap hari jalan-jalan, bisa liburan kemana-mana, healing terus. Kamu kapan yang misalnya kayak gitu, stres kan suami, apalagi kalau dia nggak punya apa-apa tadi, gimana caranya dia memenuhi itu? Yaudah kamu nikah aja sama cowok lain, terjadilah cerai. Itulah makanya begitu kita memutuskan untuk menikah, nggak ada gini mundur lagi. Itu harus dijalani berdua bersama-sama. Makanya saranku Mutiara, nggak usah terlalu cepat-cepat menikah, santai aja. Tapi ada batas kalau cewek ya, karena
ada hubungan dengan kepada kesehatan ya. Kalau misalnya terlalu lama, misalnya di atas 30 tahun, takutnya nanti kalau Mutiara menikah itu akan terjadi resiko kelahiran yang lebih tinggi sih. Itu sih sebenarnya. Makanya kalau cowok mau menikah di umur 40 pun nggak masalah sebenarnya. Pada saat menurut dia siap secara finansial dulu deh, baru jalan. Sebenarnya gini, kalau aku ditanya, Mutiara ditanya, siapapun ditanya, kamu siap nggak menikah? Itu jawabannya pasti nggak siap. Tapi itu harus dilakukan. Gitu. Makanya aku dan istriku mungkin secara hati siap atau nggak menikah waktu itu misalnya. Mungkin nggak siap, tapi secara finansial siap. Tapi banyak yang definisi kayak kita mulai dari nol gitu. Jadi pas menikah, baru mulai menikah tuh, di pernikahan tuh kita baru kayak misalnya yang laki baru nyari kerjaan, atau yang cowok tuh yang cewek juga baru istilahnya meniti karir gitu. Menurut kakak aman gak sih seperti itu, kayak kita baru mulai sama-sama untuk mencari ladang uang lah misalnya gitu, dalam kayak baru mulai nih nikah, ayo kita mulai gitu. Aman dengan syarat yang cewek jangan hamil. Begini, pada saat wanita itu hamil, artinya dia sudah terbatas pergerakannya. Sedangkan kalian mau yuk sama-sama yuk berkarir. Yang cowok ini nggak bisa hamil kan, dia akan terus berkarir, sedangkan yang cewek akan berhenti di umur 9 bulan, dia akan melahirkan dan perlu waktu 12 bulan lagi untuk menyusui dan lain-lain. Artinya dia udah 2 tahun loh berhenti. Sedangkan karir yang cowoknya udah jauh banget kan. Makanya kalau kalian mau menikah, memutuskan untuk memulai itu dari nol, salah menurutku ya. Kenapa nggak pas pacaran aja, yuk kita bareng-bareng yuk kejar karir kita. Makanya kalau pacaran umur 20, 22 jangan deh kalian ngomong pernikahan gitu loh. Mending kalian ngomong karir berdua, mau kayak gimana. Aku mau bangun startup, kamu mau bangun bisnis fashion gitu misalnya. Berkarirlah. Karena once kalian menikah, apalagi definisi menikah ingin punya anak gitu ya, terus sama-sama berkarir, tamatlah riwayat yang perempuan. Karena 9 bulan mengandung, 12 bulan menyusui, yakin setelah itu bakal bisa kembali menjadi wanita yang normal. Karena di situ ada fase perubahan dari cewek menjadi wanita, wanita menjadi ibu. Kalau udah jadi ibu, susah loh jadi wanita karir. Ingat loh, nggak ada ibu karir, yang ada wanita karir. Camkan kata-kata. Berarti kalau kita menjadi ibu nggak bisa jadi wanita karir? Kemungkinan besar yang sering terjadi nggak bisa. Kalaupun bisa, nggak bisa 100% kecuali anaknya sudah besar. Udah gedean lah ya. Tapi besarnya misalnya umur 5 tahun, berarti kita udah jeda di umur selama 5 tahun tidak ngapa-ngapain, full menjadi ibu rumah tangga, full menjadi ibu yang ngurus anak. Makanya wanita itu hebat sebenarnya, karena mereka dipaksa, bukannya secara alam mereka harus mengurus anak, terus di sisi lain dia harus berkarir, di sisi lain dia harus menjadi lain-lainnya lagi gitu, menjadi. Jadi gini, wanita itu begitu menikah, dia akan jadi seorang ibu untuk anaknya dan harus menjadi istri untuk suaminya loh. Nggak bisa fokus kalau nggak bisa membagi diri secara profesional menjadi ibu ataupun menjadi istri, kalau nggak bisa fokus kedua hal ini, jangan deh berkarir dulu. Nikah deh dulu biar ngerti. Katanya nggak boleh dulu. Ya kalau misalnya pengen kan tahu ya. Masih 20. Kalau pengen tahu gitu apa yang aku katakan, coba aja gitu. Tapi saranku sekarang mumpung masih single, walaupun pacaran aku anggap single ya, karena aku anggap orang itu sudah punya hubungan kalau menikah. Kalau masih pacaran, sainganmu cuma satu. Pacarnya? Iya. Benar. Iya benar. Kayaknya kalau orang nikung tuh banyakan nyari yang ini ya, gampangan nyari yang orang udah punya pacar ketimbang orang yang masih jomblo. Ya kan? Mungkin ya. Bener kan? Kata temanku sih gitu. Kata teman tuh pengalaman. Enggak, aku nggak pernah nikung punya teman orang, pacar orang gitu. Tapi terkait misalnya kita ngomongin karir sama pacar nih, pas masa-masa pacaran yang tadi kakak bilang, kalau kita buat bisnis sama pacar tuh gimana? Mungkin ada pengalaman teman kakak nggak atau kakak sendiri?
baik buat bisnis sendiri, terus dengan orang yang benar-benar kalian percaya tanpa ada perasaan. Kenapa jangan? Karena pada saat perasaan dilibatkan dalam bisnis, hancur bisnisnya. Coba buktikan, misalnya buat coffee shop berdua nih. Terus coffee shop ini rame kan, suatu hari ada pelanggan yang suka sama pacarnya gitu, mereka selingkuh gitu misalnya, terus putus kan, pasti hancur. Yang hancur itu pasti bisnisnya, karena mereka di internal akan gontok-gontokan. Makanya saranku adalah jangan pernah melibatkan perasaan dalam bisnis. Once perasaan itu masuk ke bisnis, perlahan bisnis itu akan hancur perlahan. Makanya orang bisnis itu kan perlu logik ya, kayak data-data keuangan, terus prospek dan lain-lain, itu perlu logika. Sedangkan saat kita mengambil keputusan dengan menggunakan perasaan, itu tidak objektif. Makanya nggak akan lama sebuah bisnis tuh kalau menggunakan perasaan. Jadi lebih baik jangan kayak. Ya, lebih baik. Lebih baik pacar kalian itu jadi support aja di belakangnya kalian. Gitu, jangan secara gini berdua gitu ya. Besok, karena pacaran itu masih riskan banget untuk putus gitu loh. Bahkan Amazon pun, Jeff Bezos pun menikah dan punya Amazon, bercerai dengan istrinya. Tahu nggak? Itu salah satu orang terkaya di dunia. Jadi ya akhirnya yang cewek dapat istilahnya pembagian harta gitulah ya. Nilainya juga besar banget. Ya intinya jangan melibatkan perasaan dalam bisnis. Tapi kalau misalnya, ini sistemnya tuh gimana Kak? Berarti kalau misalnya kita si cowok ini misalnya punya bisnis dari pacaran, terus mereka nikah, nanti kalau misalnya mereka cerai tuh bagi-bagiannya tetap dapat si cewek ya berarti ya? Pembagiannya pasti itu biasanya akan didiskusikan kepada legal konsultannya mereka sih. Karena secara hukum pembagian itu kan mereka atas kesepakatan mereka kayak gimana kalau terjadi sesuatu besok. Makanya para Gen Z ini yang aku dengar juga sering melakukan namanya perjanjian pranikah. Iya, kayak misalnya sebelum nikah kita begini gitu ya, dan itu biasanya tercatat di notaris. Kalau mau besok Mutiara kayak gitu boleh sih. Penting gak sih Kak menurut Kakak buat perjanjian pranikah? Subjektif penilaiannya, karena kalau aku pribadi, aku menganggap sebenarnya itu secara gini ya, maksudnya secara data itu kita punya bukti. Jadi janji yang di notariatkan, ada fisiknya. Kalau kayak misalnya aku janji bakal membahagiakanmu seumur hidup, itu nggak ada. Itu bullshit semua. Bisa buatin aja di notaris. Bisa gitu bisa ya? Janji akan membahagiakan pasangan seumur hidup. Janji jika harga jika terjadi perceraian maka 100% harta jatuhnya ke perempuan kayak gitu loh. Itu bisa dilakukan. Jadi ya kayak gitu sebenarnya, penting atau enggak balik lagi ke individunya. Kalau aku pribadi, aku tidak menggunakan itu. Bukan karena penting atau tidak, karena menurutku mahal bayar notaris. Tapi itu masalah kepercayaan juga nggak sih Kak? Kayak ya mungkin ada sedikit, atau mungkin orang berjaga-jaga nggak sih, kayak kita kan nggak tahu nih dalam pernikahan bakal apa yang terjadi gitu tiba-tiba. Walaupun misalnya dari awal tuh kita udah percaya banget nih sama pasangan kita, tapi tiba-tiba di pernikahan lain kan mungkin ya itu sebagai istilahnya jaga-jaga ya Kak ya. Iya, maka dari itu boleh sih pranikah kalau Bapak perjanjian pranikah ya, tapi itu kembali lagi ke individunya. Apakah mau atau tidak. Kalau aku pribadi kayak tadi alasanku mahal. Oke, berarti Kakak nikah umur 25, itu kan terbilang masih muda lah ya Kak. Masih muda ya? Iya, masih muda. Temenku ada yang umur 19 tahun nikah. Oh, itu lebih muda lagi itu. Terlalu mungkin dini banget itu. Iya, ada yang 15 tahun udah nikah. Mana komen sih aku kalau gitu. Tapi kalau umur 25 tuh berarti sekarang udah berapa tahun Kak jalan? Lebih dari 5 tahun? Tahun 2017. Sekarang berapa ya? 5 tahun ya? Pas 5 tahun ya?
Berarti kalau ya ini kan kakak udah nikah bisa dibilang usia muda. Berarti itu belum ada FIN-E ya? Belum, aku Belum. masih kerja FIN-E-nya di tahun sekuritas 2019 ya. Nah, perjalanan kakak nih dari misalnya buat bisnisnya tuh bareng istri, Enggak, aku sendiri. tapi kan ada istri, jadi Istri ada tanggung kan jawab. support. Tapi ada tanggung jawab kan? Tanggung jawabnya adalah Maksudnya kayak support kalau aku. iya, maksudnya gini, kalau misalnya kakak buat bisnis kan pasti ada kayak jatuh-jatuhnya lah, mungkin gitu. Atau mungkin selama 5 tahun ini apalagi di usia kakak yang masih muda baru menikah tuh pasti ada gejolak ekonomi yang kakak rasain buat startup, terus ngelewatin pandemi, dan itu udah punya istri gitu. Benar. Karena kan kalau pacaran mungkin kita nggak harus tanggung jawab sama pacar, tapi ini harus tanggung jawab. Nah tuh boleh ceritain dikit. Tiba-tiba naik tensiku ngomongnya. Canda. Jadi pada saat aku menikah 2017 kan, itu kan berarti udah 5 tahun ya. Kata orang fase terberat dalam pernikahan itu adalah 5 tahun pertamanya. 5 tahun pertama pernikahannya. Dan memang kita alami namanya orang menikah kan. Jadi ada fase dimana naik turun dalam sebuah kehidupan. Apalagi dalam pengambilan keputusan saat kita mau membangun sesuatu, otomatis itu kan akan mengambil cost, akan menambah cost pribadi untuk bisnis gitu ya. Apalagi bisnis yang kita jalankan kan tidak menjanjikan keberhasilan kan. Kepastian dari bisnis itu adalah kegagalan. Maka dari itu pasti akan ada kayak istilahnya diskusi. Gimana nanti ya bisnismu, apakah akan mempengaruhi kita atau enggak? Maka dari itu jangan pernah melibatkan pasangan dalam bisnis. Karena pada saat kita melibatkan perasaan di dalam bisnis itu ya tadi, kalau apalagi pada saat menikah itu potensi cerainya tinggi. Makanya dari itu biarkanlah istri menjadi support atas segala keputusan yang kita ambil dalam bisnis kita sendiri. Maka dari itu di bisnis itu ada alpha sama beta. Alpha itu adalah leadernya, beta itu adalah supporternya. Dimana para beta ini mensupport alpha supaya bisnisnya berjalan baik. Istri termasuk beta itu karena dia adalah supporter yang mensupport alpha gitu. Jadi istilahnya kita tuh bener-bener hindari banget deh melibatkan perasaan kayak dalam bisnis dan karir kita gitu, harus bisa dibedakan gitu. Coba dulu deh kalau mau. Jangan dong, kan saya masih 20, katanya nggak boleh nikah. Boleh bukan nikah, coba buat bisnis sama pacar, kan punya pacar, coba aja buat bisnis bareng yuk, coffee shop. Kenapa ya sekarang tuh kalau pikiran sekarang tuh kalau buat bisnis apa sih coffee shop ya? Iya, karena rame. Tapi itu lama-lama kak kan karena semuanya selalu coffee shop tuh, jadi beberapa coffee shop sepi. Ya, gitu ya. Iya, kayak misalnya ada di daerah tuh yang kayak tiap jengkal itu ada coffee shop. Sebenarnya kan coffee shop tuh lebih kepada begini ya, kalau anak zaman sekarang buat bisnis adalah supaya biar bisa lo disebut sebagai aku punya bisnis loh. Itu yang hanya itu yang aja. CEO of nanti di tag Instagramnya gitu. Gitu kalau anak muda. Kakak gitu nggak bio Instagramnya? Enggak, coba aja lihat. Instagramku ke lock terus followersku sedikit. Emang aku introvert. Aku nggak terlalu bisa sebenarnya sama misalnya nih kayak aku seminar ya, pesertanya ada 200 orang. Setelah itu aku harus move, cari keheningan sendiri gitu loh, karena capek banget tenaga aku kalau ngomong. Kayak hari ini habisnya aku pasti bakal capek banget. Terus tadi sebelum aku kesini aku meeting sama beberapa orang, itu menguras energi, apalagi aku ngomongin soal yang sangat berat banget kan. Itu pasti tenaganya bakal drop. Maka dari itu ya begitu. Tapi mungkin jadi pertanyaan terakhir yang paling banyak ditanyain teman-teman nih, terutama mungkin sobat Genbi, sobat perkuliahan gitu zaman sekarang adalah bagaimana cara kita mengatur keuangan di usia sekarang. Dulu kakak gimana? Nabung kah? Atau mungkin dulu udah ikut investasi lah atau apa gitu kak? Ya aku dari kuliah sudah trading saham dari tahun 2011 kayaknya gitu. Jadi udah hampir 10 tahun lebih ya
transaksi saham. Dan memang investasi itu sebenarnya menolong kita nanti, bukan di hari itu. Karena pada saat di hari itu kan modal kita kecil ya. Kita tidak bisa maksimal memanfaatkan modal itu untuk hura-hura gitu ya. Tapi nanti itu akan menolong kita, misalnya 5 tahun lagi. Makanya penting sih punya investasi pada saat sekarang, apalagi di umur yang muda. Apalagi investasi sekarang murah-murah loh. Kalau zaman dulu mahal investasinya zaman gitu. Jadi pesanku, kalian yang nggak punya kos untuk membiayai hidup pasangan atau kehidupan rumah tangga, saranku adalah banyakin nabung aja. Misalnya kayak generasi Mutia dapat bekal ditabung, besok udah kerja ditabung gitu. Mungkin gaji pertama aja digunakan untuk self reward, setelah itu tabung ya. Jangan self reward everyday gitu, itu bukan self reward, namanya self suicide namanya. Self suicide. Iya. Pembunuhan secara tidak langsung nggak ya? Karena makin lama makin habis uangnya gitu. Ya karena kan kita juga nggak bisa bilang sih. Menurut kakak benar nggak kebahagiaan itu nggak selalu tentang uang? Benar. Tapi kan Ntar dulu, kebahagiaan gak selalu tentang uang ya. Tapi dengan uang kita bahagia. ya itu. Benar, menurutku uang itu adalah salah satu alat membuat kita bahagia. Iya. Tapi sebenarnya tanpa kehadiran uang pun kita harusnya juga bahagia. Karena kita gini, ada dua hal yang sebenarnya membuat orang bahagia, yang sifatnya material dan sifat unmaterial. Misalnya kalaupun gak ada uang, kita masih punya teman yang mau ngasih kita uang. Kan utangnya numpuk dong. Bukan ngasih loh. Oh ngasih, bukan minjam. Makanya harus punya temen yang kayak, bro, uangku habis loh, minta uangmu nih. Jangan bro, uangku habis, pinjam uangmu. Enggak. Itu nambah beban. Jadi carilah teman yang mau memberi kita uang tanpa pinjaman, uang tanpa minjem gitu. Jadi rezeki bentuknya bukan uang, tapi juga teman, circle yang tidak toksik kayak bahasa sekarang kan. Berarti kakak tuh tipe yang karena introvert berarti punya circle banyak nggak kak? Enggak, aku nggak terlalu banyak circle. Aku lebih suka ngobrol itu sama diriku sendiri aja. Maksudku aku punya temen maupun nggak punya temen kayak sama aja gitu loh. Pada akhirnya semua orang akan kembali lagi ke dirinya sendiri. Makanya itu kelebihan introvert. Kalau extrovert justru nggak ada orang, kayak dia bingung, tenaganya dia kebanyakan mau kemana. Tapi introvert itu dia memang untuk nge-save tenaganya dia untuk dirinya, nggak untuk dibagi gitu. Makanya orang kayak aku gini datang ke seminar atau kayak gini datang pasti cepat lelah, karena aku karakternya introvert. Tapi dalam kehidupan sosial kita nggak boleh menutup diri, itu aja sih. Kalian boleh introvert tapi tetap harus bersosialisasi. Introvert itu bukan soal bisa bersosial atau enggak ya. Introvert itu lebih kepada mereka nggak suka kebisingan gitu aja. Kayak aku nggak suka, kalau aku disuruh milih ya ke Kuta atau ke Ubud gitu ya, aku pasti lebih milih Ubud. Karena nggak ribut. Karena tenang. Tergantung di hutan-hutan. Oh gitu. Aku lebih senang kayak misalnya ke gunung atau ke pantai, aku lebih senang ke gunung. Apalagi kalau gunungnya gede dan tinggi. Gunung Agung. Bisa jadi salah satu. Iya. Yang penting nggak erupsi aja sih, nggak lagi erupsi. Gak apa-apa lah. Erupsi juga. Pasrah gitu ya jawabnya. Ya. Berarti kakak termasuk generasi sandwich ya? Iya, bisa jadi. Iya, generasi sandwich lah. Nanggung gini juga. Yang berat sekarang lebih buruk sebenarnya, atau generasi sekarang namanya generasi geprek. Geprek. Udah di atas. Ya. Di atas sandwich masih lebih mahal dari geprek. Iya sih. Apalagi kalau kita belinya di sini, di restoran ini. Aduh, banding geprek yang di Panjer tuh loh, yang cuma 10.000. Tapi enak tahu, tapi enak, aku suka geprek. Iya. Enak banget. Makanan tuh semakin mahal sebenarnya cita rasa berkurang loh. Justru makanan yang kayak geprek terus yang harganya relatif sesuai sama yang kita inginkan itu enak-enak semua. Iya. Karena tuh kita tuh makan makanan yang mahal tuh ada rasa bersalah kak, ada rasa nggak rela gitu uangku. Iya, apalagi income 1 juta gaya-gayaan makan di underwaternya Kempinski. Gitu. Kayak kok nggak ada rasa gitu. Habis itu pulang-pulang penuh perasaan bersalah. Tapi kan gitu. Si pacar mintanya, ini kan anniversary kita, kamu harus nge-treat aku dong kayak ini gitu. Kebanyakan kayak gitu sih Gen Z, akhirnya
ya udah ayo berangkat Kempinski, pinjol. Terus akhirnya makan underwater kan, makan. Padahal yang cowok udah mikir, ya ampun, habis ini aku di foto KTP ku disebar ke saudara-saudaraku kayak gitu. Itu sih, lebih ke gengsi sekarang kayaknya lebih meningkat dibanding. Berarti kita benar-benar emang harus nyoba untuk dari sekarang lah investasi Kak ya, dan jangan terlalu, istilahnya jangan terlalu apa ya, kalau pacaran tuh juga jangan terlalu ngasih semuanya lah gitu, karena kita juga harus nabung kan, belum tentu itu kan. Iya benar, jangan memberikan semuanya. Iya, berikan semaunya. Nggak masuk ya. Nggak masuk ya. Berikan yang memang harus dong diberikan. Oh iya. Jangan ngomong kayak gini, aku akan berikan seluruh jiwa dan ragaku untukmu. Aku akan berikan gajiku untukmu. Ya, hati-hati. Iya. Banyak soalnya sekarang juga yang sering-sering transfer pacarnya Kak, kayak misalnya habis gajian, kamu mau kemana, ke salon. Ya itu generasi sekarang. Iya. Kalau aku apalagi sering diupload ke media sosial. Sering banyak kasus. Yang aku pernah lucu ya kayak gini, dia transfer kan ke suaminya bisa 10 juta. Ternyata setelah itu transfer balik dong. Dia hanya untuk nge-expose dirinya di Instagram aja. Makanya yang di Instagram itu kan, atau di story itu kan cuman segini aja ya. Yang kita bisa lihat di story orang. Ya cuman memang sebenarnya kehidupan orang di media sosial hanya segitu aja dari kehidupan nyatanya. Jangan terlalu percaya deh apa yang ada di kehidupan sosial, media sosial. Benar. Karena di medsos tuh yang bagus-bagusnya aja gitu. Ya, kalau aku pribadi memang lebih baik share yang bagus-bagusnya aja. Iya, karena kan branding. Daripada, tapi ada orang memang yang juga nge-share kayak kegelisahannya, terus ke apa namanya, kehidupan buruk. Sebagai motivasi sih biasanya gitu. Serem ya teman-teman, intinya poinnya jangan dulu nikah muda kalau belum siap secara finansial dan belum siap secara mental juga gitu, karena nanti ketika kita hidup berkeluarga tuh bakal banyak banget tanggungannya, kayak misalnya dari pertama tanggungan diri sendiri dulu deh, abis itu diri sendiri, terus istri atau suami, kalau dari cowok sih istri, anak-anak, belum lagi kita harus ngasih ke orang tua ya kan, orang tua, mertua ya kan sih. Iya. Jadi banyak banget yang emang perlu kita tanggung kalau misalnya kita udah menikah gitu. Jadi teman-teman pikirin dulu, seimbangkan antara keluarga, yang mana mungkin sekarang calon pacar bisa jadi calon istri, ya dipikirin lah. Abis itu keuangan, gimana keuangan teman-teman dari usia sekarang sampai nanti udah siap nih keuangannya untuk nikah gitu. Dan yang terakhir yang satu apa ya? Investasi. Keuangan, keluarga, karir. Nah ini paling penting, karir. Jadi sebisa mungkin meniti karir dari usia yang sekarang deh. Coba-coba dulu explore apa-apa yang teman-teman suka gitu. Mantap, keren. Jadi kita banyak deep talk hari ini bersama, ternyata orang introvert tuh banyak juga yang ngomongnya. Ya, karena aku pada saat nggak ngapa-ngapain kan membaca. Oh, jadi kalau udah ada sesinya dikeluarin semuanya. Iya benar-benar. Jadi nggak selamanya ya introvert tuh yang kayak kalem banget gitu. Ya, hati-hati sama orang yang diem. Karena siapa tahu memang dia benar-benar nggak tahu. Nah, maksudnya? Iya, hati-hati. Memang dia nggak tahu makanya dia diam. Kalau aku tipenya memang kalau emang aku nggak tau, aku diam. Kalau tahu. Tapi ada orang yang nggak tahu kan ribut. Oh iya ada. Oh gitu. Oke, makasih banyak Kak Cahaya, kita ngobrol di talknya luar biasa dari Sang Gemini. Sang Gemini dan Sang Leo gitu. Kita buat konten kali judulnya kayak gitu ya. Mungkin Gemini. Setelah ini kita bahas keuangan persodiak. Oh ya, ntar kita bisa sambil baca di internet kan ada prediksinya bulan ini. Siap. Boleh. Oke, terima kasih banyak Kak Cahaya, dan makasih juga Sobat Genbi udah dengerin topik kita Deep Talk kali ini gitu. Dan jangan lupa juga untuk nonton berbagai podcast kita dengan bahasan yang masih seputar gimana kita ngatur keuangan dan kehidupan sehari-hari. So see you on next podcast, and bye-bye.